banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Skaflover, senang sekali saya Pauline Miranti dapat menyapa teman-teman tentunya di sesi keempat dari event Muslimah Creative Street Fest 2020. Dan pastinya di sesi keempat ini kita akan berbincang dengan muslimah yang inspiratif. Pastinya teman-teman sudah sangat familiar, ada narsum kita. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa teman-teman bisa turut berpartisipasi bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui live chat, dan kita akan pilih 3 penanya terbaik yang untuk mendapatkan paket persembahan dari Non Cosmetic from Turkey to Indonesian Beauty. Nah, jadi nanti akan ada 3 paket yang akan kita bagikan bagi 3 penanya terbaik, dan Non Cosmetic merupakan official beauty partner. Nah, dan sampai saya juga nggak lupa ingatkan bahwa selama event ini berlangsung sampai dengan 3 hari ke depan, teman-teman bisa berdonasi juga. Ini adalah kesempatan yang sangat baik di mana bulan Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan. Teman-teman bisa berdonasi dengan cukup mudah, cukup scan QR code yang sudah tertera pada layarnya teman-teman. Jadi tinggal di-scan aja untuk turut berdonasi melalui Yayasan Dompet Alfa. Baik, pada sesi keempat ini narasumber kita adalah Mbak Di Ajeng Lestari. Beliau selaku CEO dari hitchup.com, dan talk show yang akan kita angkat adalah seputar fashion industry, switch your business to digital. Langsung aja ya, saya sapa Mbak Ajengnya. Assalamualaikum Mbak Ajeng. Ya, aku mendengar gerakan mulutnya. Ini sudah kedengaran, sudah aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pauline, apa kabar? Alhamdulillah. Puasanya gimana Mbak? Lancar? Benar, alhamdulillah. Ya, udah batal kah? Belum. Belum ya. Ini lagi break bulanannya wanita. Tapi biasa kalau puasa tetap aja kalau puasanya masih kerasa. Tinggal bayar hutangnya aja Mbak. Setelah ini. Mbak Ajeng, kita langsung aja nih ya. Kan tema kita nih menarik tentang fashion industry dan switch your business to digital. Ngomong-ngomong digital, sekarang memang eranya, apalagi sekarang kepake banget. Seperti sekarang ini kita live streaming event by digital. Ngomongin tentang fashion industry juga, during pandemic ini, part digital ini kan semakin meningkat ya. Nah, gimana sih kalau dilihat dari konsumen hijab, growth-nya itu gimana? Seperti apa selama COVID-19 ini? Jadi memang gini, kalau konsumen hijab itu kan memang online. Basisnya awalnya memang online. Bisa dibilang ya 90% itu online. Ya. Kita memang ada beberapa store offline, partnership offline store. Jadi konsumen hijab ini juga bisa dibilang mencerminkan konsumen online Indonesia. Gitu. Nah, secara data makro global itu memang kelas menengah Indonesia kan naik terus. Dan 2030 ini juga sekitar 145
juta orang kelas menengah baru gitu. Jadi di situ punya impact pengguna internet juga naik, terutama di perkotaan. Pengguna internet sendiri di Indonesia sekitar 171 juta pengguna internet di Indonesia. Terus di sisi lain Indonesia itu negara populasinya tuh Muslim, mayoritas 264 juta orang, yang mana 87%-nya Muslim. Jadi kayak kebayang nggak, ini tuh marketnya tuh udah Muslim dan menuju online. Ya. Sebelum-sebelumnya pun kalau retail online itu memang porsinya cuma 5%. Tapi dengan adanya COVID ini, orang kan di rumah. Jadi memang ada beberapa sektor di dalam online, terutama yang kebutuhan dasar, itu naik drastis justru. Kayak makanan, terus misalnya kebutuhan untuk baby, ya, bahan-bahan pokok itu justru naik. Consumer needs juga ya pastinya ya. Nah, consumer needs itu naik. Nah, untuk fashion sendiri, ini kan ada dua hal ya. Ada fashion yang sifatnya basic, ada fashion yang sifatnya tersier gitu. Ya, perbedaannya Mbak? Kalau tersier misalnya lebih ke istilahnya branded items gitu. Nah, memang ketika pandemi ini baru muncul, itu mulai kerasa tuh. Orang kan nahan dulu dong belanja. Orang sekarang kan lagi masa pandemi, kita save dulu. Ya. Ini Ramadan dan menuju ke Lebaran, orang tetap pengen beli sesuatu yang baru. Karena memang sunahnya itu kan kita ketika Idul Fitri menggunakan pakaian terbaik. Pakaian terbaik. Enggak mesti baru sih, tapi kan terbaik gitu. Ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat untuk behavior belanja di masa Ramadan ini bisa dibilang nggak terlalu turun gitu. Ataupun nggak yang terlalu drastis banget gitu. Ya. Kalau saya lihat memang untuk COVID-19 ini mungkin salah satu sisi positifnya adalah kita bisa merubah behavior masyarakat Indonesia gitu. Secara behavior justru lebih banyak yang online. Online sendiri kan juga bisa dibilang lebih efektif. Secara dari sisi sudut konsumen pastinya lebih nyaman, lebih efisien. Nah, dari sisi produsennya sendiri itu juga sebenarnya lebih efisien karena nggak ada sewa toko kan. Ya. Terus ya banyak cost yang bisa di-cut gitu. Demikian dengan offline. Jadi kalau menurut saya justru di dalam pandemi ini memang ada perubahan, tapi semoga ini juga punya impact positif setelahnya. Asal kita bisa menjaga perputaran ekonomi di dalam negeri. Jadi justru bagi yang kelas menengah ini, justru yuk kita sama-sama beli barang lokal gitu. Karena kalau kita nggak beli barang lokal, ekonomi kan jadi nggak berputar. Gitu. Betul. Kalau misalnya memang kita punya uang untuk di spending, ayo kita spending gitu buat teman-teman kita juga gitu, buat rakyat Indonesia juga. Mungkin sekarang malah justru banyak bermunculan bisnis-bisnis baru online loh, makanan, ya kan? Apalagi lagi puasa, kita pasti ngeliat ini makanan baru, ini teman kita bikin makanan banyak. Ini kita bisa beli, mungkin bukan buat kita sendiri gitu, mungkin kita bisa share ke tetangga kita atau yang membutuhkan gitu. Betul. Itu kan juga sunnah juga kan untuk kita saling memberikan sama lain. Jadi kalau menurut aku justru momen ini kita manfaatkan sebaik-baiknya buat kita bisa memutar roda ekonomi dalam negeri dengan lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Nah, termudahnya adalah dengan membeli produk lokal ya, turut menghidupkan ekonomi Indonesia istilahnya seperti itu ya. Mau sedikit bocoran dong Mbak Ajeng, growth-nya Hitch Up sendiri naik berapa, kalau tadi bilang semakin meningkat atau tidak terlalu berpengaruh sebelum COVID? Berapa persen sih presentasinya? Kalau secara sales besarnya itu pasti turun. Tapi karena kita melakukan banyak efisiensi, jadinya nggak begitu turun gitu. Jadi memang kuncinya ada di efisiensi itu sih. Sekarang memang ya mau nggak mau kita harus berpikir sebagai pebisnis, berpikir seefisien mungkin gitu. Karena kalau nggak memang secara market itu kan ada dampaknya, pasti ada dampaknya. Ya. Nah ini kan baru masa awal, orang masih meraba-raba nanti ke depannya seperti apa sih? Apalagi diperpanjang juga masa PSBB-nya gitu kan. Jadi yang dikhawatirkan sama banyak orang ini akan terjadi krisis kan. Karena dulu tahun 98 pernah juga terjadi krisis di mana inflasinya tinggi, tapi secara perputaran ekonomi dalam negeri itu nggak jalan waktu 98 itu.
karena nggak banyak UKM, karena nggak banyak produk-produk UKM di Indonesia sendiri. Jadi ya ekonominya kolaps. Ya. Tapi kalau sekarang kondisinya tuh beda kalau menurut saya. Karena UKM itu udah sangat amat menjamur di mana-mana. Justru malah sekarang kita harus sama-sama support gitu. Kalau bisa, yang bagi yang mampu ya, bagi yang kalau bisa, ayo kita beli produk dalam negeri. Ya, kalau Mbak Ijit sendiri sebagai pelaku industri fashion ini, strateginya apa nih dalam masa pandemi COVID-19? Pastinya kita invest di produk-produk yang profitable, produk-produk yang memang diinginkan sama masyarakat. Masyarakat kita pengen beli barang-barang apa ya, kita bisa lihat dari behavior masyarakat itu sendiri. Sekarang pasti orang butuh masker kan? Ya. Sekarang juga kita bisa lihat banyak brand-brand fashion yang bikin masker. Coba bayangin kalau mereka nggak bikin masker atau bikin inovasi baru gitu. Jadi apa nih yang sekarang lagi juga dibutuhkan sama masyarakat? Nah itu kita berusaha untuk bisa inline ke situ. Ngomong tentang UMKM tadi, tentang UKM ya Mbak, bagaimana sih digital ini bisa membantu membantu UKM untuk menyelamatkan bisnisnya nih? Gini ya Mbak, mungkin kita semua harus berserah sama Allah ya, karena yang bisa nyelamatin kita pastinya Allah kan. Mau Allah kasih sekarang digital mungkin. Nah untuk UKM sendiri dengan digital seperti tadi efisien dong, lebih efisien dibandingkan buka toko. Mungkin sekarang tokonya harus tutup, ya udah gitu ya, gimana lagi, memang kondisinya harus seperti itu dan harus adaptasi, tapi kita tetap bisa jualan online. Dan justru sekarang makin banyak bisnis-bisnis yang bermunculan dengan jualan online, terutama makanan ya. Kalau yang saya lihat terutama makanan itu luar biasa sekali, karena nggak banyak orang yang bisa pergi ke pasar kan ya. Ada yang menyediain nih, kita jadi bisa jadi kita tuh bisa memiliki istilahnya apa ya, replacement kan ya. Satu orang bisa bikin baju, yang lain juga bisa kok bikin baju. Betul. Sekarang udah luar biasa gitu, bikin jilbab A bisa kok bikin jilbab A yang sama dengan bahan yang sama, bahkan ada pattern yang sama gitu ya. Kuncinya adalah brandnya itu sendiri. Kayak gini, orang nggak bisa beli jilbab selain di Mbak Paulin kan. Kalau misalnya Mbak Paulin, aku cuma bisa beli di Mbak Paulin ya kan? Ya. Orang yang beli yang produk lain, tapi pasti beda dong beli sama Mbak Paulin sama beli yang di tempat lain. Nah, pasti beda. Jangan gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau di brand-brand luar, misalnya contoh, ada brand misalnya kita ambil contoh misalnya Burberry gitu ya. Itu adalah simbol dari apa? Dia itu jadi brand itu adalah energi dari si yang membuat itu. Dia tuh mau mendeliver apa energinya ke dunia, bukan hanya ke konsumen, ke dunia gitu. Nah ini kita bisa ambil contoh-contoh lain di brand di Indonesia juga, kita pasti bisa ngeliat energi apa sih yang mau di deliver. Kayak ini aku lagi pakai Najani nih ya, ini Najani nih bahkan dia sebagai foundernya Najani, dia mau mendeliver apa sih gitu. Dia mau mendeliver fun gitu. Pakai jilbab tuh bisa fun. Kenapa? Patternnya dia pilih yang fun, warna-warnanya dia pilih yang cerah gitu. Dia mau mendeliver energi fun dengan berhijab, bisa tetap fun, bisa tetap relax gitu. Ya, itulah energi yang disalurkan oleh desainer ke brandnya ya. Contohnya kayak gini ya. Jadi kita jangan hanya terfokus sama produk-produknya aja atau sama harga. Karena harga itu juga relatif. Kalau orang udah suka sama produknya, dia akan beli. Tapi tergantung value apa yang mau di-deliver. Pastinya kualitasnya juga harus bagus, karena itu part of Islamic value juga kan. Ya. Barang yang kualitasnya bagus gitu. Oke, interesting banget. Nah, ngomongnya masih tentang UKM nih, ada nggak sih langkah hitch up dengan program-program khusus UKM untuk menjadi mitra selama COVID-19 ini? Ada, insya Allah sedang disiapkan. Cuma belum berani ngomong sekarang. Oh, jadi belum ada teasernya nih? Tapi lagi siapkan sesuatu, mohon doanya supaya lancar. Amin. Kira-kira berapa lagi nih udah bisa diketahui sama publik? Aku nggak bisa menjanjikan kan. Pokoknya ditunggu aja ya. Ditunggu aja insya Allah, karena juga kita pengen bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya sebesar-besar.
Oke, balik ke tentang tadi strategi, terus apa yang mesti kita tanam atau kita salurkan ketika kita membuat satu brand. Sebagai CEO-nya hitchup.com, pernah nggak sih bertukar pikiran atau seringkah bertukar pikiran dengan para tenannya untuk bikin strategi atau bikin sesuatu yang lebih menarik konsumen lagi selama COVID-19 ini sih Mbak? Mungkin kebanyakan ya, apa sih produk-produk yang dibutuhkan dari kan masker, terus promo sih, pasti promo karena sekarang orang lagi secara daya beli relatif menahan pembelian. Tapi kalau misalnya kita ada sale atau promo, itu akan bisa dibilang menarik orang buat beli. Seperti sekarang lagi ada flash sale di Hijab. Oh iya. Jangan sampai nggak nyimak ya. Sale khususnya. Oke, ada pertanyaan nih banyak ya. Pertanyaannya, jika ingin gabung di Hijab itu ini ya, konsinyasi ya? Iya, konsinyasi. Oke, ya. Berarti terus ada nggak sih tantangan Hijab di era pandemik seperti saat ini? Tantangannya mungkin dari sisi gimana pekerjaannya ya, maksudnya melakukan pekerjaannya itu, karena kebanyakan aktivitas di kantor itu kan offline. Misalnya nerima barang dari tenan, terus quality control, terus mungkin ada pemotretan juga. Jadi banyak hal yang masih tetap harus dilakukan di kantor gitu. Jadi nggak semuanya bisa work from home. Nah ini juga yang secara adaptasi ya, kita mengadaptasikan ini dengan misalnya kita menyemprot desinfektan di kantor, terus yang tetap di kantor harus menggunakan masker dan sebagainya. Jadi memang kita nggak bisa 100% ideal misalnya menutup 100% gitu. Karena kan ini hijab part of logistik kan ya. Jadi ya kita tetap jalan, cuman mungkin itu tadi ya, mungkin di sisi kita pribadi pasti kita menyayangkan gitu kalau misalnya aduh kasiannya ada yang masih harus keluar rumah, padahal nggak semua orang bisa menikmati bekerja dari rumah gitu. Oke, terus ada pertanyaan tadi, tapi sepertinya sudah sedikit dijawab ya tentang penjualan online menurun atau malah naik tadi di masa COVID-19 ini. Ya, kurang lebih sih seperti tadi ya. Ya, segala garis. Secara global itu memang Indonesia itu kelas menengahnya banyak. Cuman di awal pandemi ini orang masih meraba-raba nanti seperti apa, mendingan saving deh. Tapi buat barang-barang yang primer itu justru naik gitu, barang-barang primer. Tapi yang hati-hati adalah barang-barang yang sekunder atau bahkan tersier gitu. Nah yang tersier ini alhamdulillahnya karena momen Ramadan orang tetap cari barang fashion gitu ya. Karena baik lagi adalah untuk tampil yang terbaik mengikuti sunnah ya ketika lebaran nanti ya. Tetap bagi kelas menengah yang memang punya uang untuk di spending, gak ada salahnya buat spending apalagi produk lokal karena itu justru bisa memutar roda ekonomi dalam negeri. Betul, harus support selalu produk lokal Indonesia ya. Next question Bajang, kan hijab ini kan e-commerce lokal. Nah saat ini banyak produk-produk Cina di e-commerce. Bagaimana hijab menjawab tantangan seperti ini? Iya, ini berat sih sebenarnya, ini berat banget. Kita baru ada di kepala, ide di sana udah jadi. Agak jauh gitu ya. Nah ini gimana ngadepin tantangan seperti ini nih? I know it's tough, tapi bagaimana sih sebagai seorang pelaku industri? Itu tadi yang tadi aku jelasin juga ya. Kita nggak akan bisa menggantikan yang namanya brand. Orang yang udah percaya sama Bapak Ulin misalnya, yang orang akan nyaman belanja di Bapak Ulin, dia akan belanjanya ke Bapak Ulin lagi. Dan ini juga dicontohkan sama Rasulullah. Ya nggak sih? Rasulullah itu terkenal sama Al-Amin loh. Ya. Yang terpercaya. Bahkan kalau Rasulullah jualan, dia kasih tahu cacatnya di mana gitu. Ini orang yang mau beli fair kan. Dan Rasulullah tuh nggak pernah, pokoknya aku ini banget deh. Kalau akhlaknya Rasulullah tuh, kalau kita contoh, insya Allah kita selamat gitu. Ya, itu tantangan buat aku juga ya, sebagai pebisnis gitu. Jadi mungkin tantangan buat teman-teman juga yang sekarang melihat video ini, bahwa ketika kita masuk ke dunia bisnis itu penuh dengan tanda kutip challenge gitu, banyak banget, baik dari eksternal, baik dari diri kita sendiri. Jadi karena pressure-nya banyak gitu. Nah pressure ini bisa merubah kita atau enggak, dalam arti merubah kita secara kepribadian jadi lebih baik atau jadi lebih buruk gitu ya. Itu kayak proses pembentukan berlian atau diamond kan, dia semakin di press, dia semakin
semakin kuat gitu, Semakin kuat. Nah, gimana caranya? Itu udah dikasih banget tuntunannya sama agama Islam dari gimana Rasulullah berbisnis, dan itu yang aku pengen banget, aku sendiri aku pribadi pengen banget cita-cita aku bisa gitu, mengikuti semua akhlak Rasulullah itu. Amin, sallallahu ala Muhammad. Nah, Baju ngomong tadi kalau memang ada desainer ataupun kreatif yang ingin menuangkan energinya pada sebuah brand, tapi ketika dipasarkan tidak mengikuti pasar, itu tantangan seperti ini mesti gimana? Ada ikut in frame. Gimana, sorry? Jadi ketika ada yang suatu brand sudah menuangkan energi dan idenya dan mungkin sedikit idealis dengan karyanya, tapi tidak diterima di pasar, itu gimana menjawab tantangan seperti itu? Memang kan ada berbagai macam positioning ya. Ada kok designers yang emang dia istilahnya haute couture. Jadi dia emang yang bikin itu masterpiece banget. Justru itu dia yang menginfluence tren nanti bakal kayak gimana gitu. Nah itu makanya di banyak negara Eropa biasanya kan ada Fashion Week. Nah itu menuangkan idealisme sang designers gitu. Oke. Tapi untuk bisa ke market biasanya mereka bikin turunan dari desainnya gitu. Second line-nya atau bahkan third line-nya. Untuk yang masuk ke market yang disukai pasar ya istilahnya ya. Karena memang segmennya kan beda. Kalau yang haute couture itu biasanya yang beli artis atau dipakai di movie gitu kan. Cuman kalau di Indonesia kayaknya kurang relevan ya, karena industri movie Indonesia juga nggak yang kayak di misalnya di Hollywood gitu misalnya, yang dia butuh banget baju yang apa banget gitu. Kalau di Indonesia mungkin itu terbatas. Yang lebih banyak di Indonesia itu justru marketnya kelasnya menengah sama bawah. Jadi semakin itu produk bisa tetap punya DNA ya. Itu pentingnya yang sesuai dengan ide atau idealisme tadi untuk ngebedain sama yang lain. Oke. Energinya apa? Energinya ya. DNA-nya gitu ya. Itu nggak salah. Kalau menurut aku itu nggak salah. Tapi ketika kita udah masuk ke ranah bisnis itu kan melayani customer kan, bukan melayani diri kita kan. Betul. Jadi kita harus tahu juga yang disukai sama customer yang seperti apa, harganya harusnya berapa yang disukai sama customer, yang tidak memberatkan customer tapi kita juga happy, customer juga happy. Oke, Bajang last question nih, sekaligus kita conclusion juga. Bagaimana cara Mbak Ajeng dan Hijab tetap berinovasi selama COVID-19 ini? Tetap berinovasi, tentunya tadi ngelihat customer ya. Karena behavior customer itu berubah, apa yang dibutuhkan, harus tetap bisa agile atau lincah gitu. Kayak misalnya tadi, oh banyak nih UKM yang mau masuk sebenarnya, apa yang mesti kita respon, misalnya membuat fitur baru, misalnya seperti itu. Oke, jadi terus dituntut kreatif ya, makanya nonton terus Muslimah Kreatif Streamfest. Oke, banyak, thank you very much, terima kasih banyak dan insya Allah bermanfaat banget untuk Scarf Lover yang menyaksikan. Dan kita udah ada pemenangnya nih Bajeng, dengan perannya terbaik ada Ira dan juga Nanda ya. Selamat kalian mendapatkan paket dari Note Cosmetic from Turkey to Indonesian Beauty, dan pastinya Note Cosmetic merupakan official beauty partner kita. Mbak Ajeng terima kasih banyak, tapi sebelumnya ajak yuk teman-teman Scarf Lover untuk ikut berdonasi, bisa langsung scan QR di layar. Silakan Mbak Ajeng. Yuk kita sama-sama berdonasi, kita bisa scan di layar, insya Allah ini adalah bulan yang baik, hari yang baik, waktu yang sangat baik, semoga bisa jadi berkah buat kita semua. Amin. Jazakillah khairan. Selamat berpuasa ya Mbak Ajeng ya. Thank you. Dan insya Allah kita bersilaturahmi lagi. Assalamualaikum. Dan teman-teman, ingat sekali lagi, selama event ini berlangsung, teman-teman bisa berdonasi melalui QR. Tinggal di-scan aja di layarnya teman-teman masing-masing. Dan pastinya kami juga mengucapkan terima kasih kepada official bank partner kita, ada CIMB Niaga Syariah. Dan stay tune terus, kita sampai nanti sore nemenin kalian ngabuburit selama bulan Ramadan ini sampai 3 hari ke depan. Setelah ini kita akan ada talk show bersama dengan narasumber kita yang lainnya, ada Ibu Ferry Farhati dan juga Ibu Chevi Mawati, di mana kita akan ada workshop untuk membuat coach cantik. Oke, sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Ajeng. Ya, assalamualaikum.